Pernah kebayang nggak kalau titik terendah dalam hidup kita itu justru bisa jadi awal dari sebuah pencapaian yang paling tinggi? Nah, ini adalah kisah tentang perjalanan yang luar biasa seperti itu. Dari gelapnya sumur yang sempit sampai ke gemerlapnya tahta kekuasaan di salah satu peradaban terbesar di dunia. Inilah kisah Yusuf. Coba deh, resapi 3 kata ini. Dibuang, sama siapa? Sama darah dagingnya sendiri. Dijual, layaknya barang dagangan. Lalu dilupakan, dibiarkan sendirian dalam keputusasaan. Ini benar-benar titik nol dalam hidupnya, di mana rasanya semua harapan udah nggak ada lagi. Tapi, ya itu dia. Di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun, ada satu hal yang menolak untuk mati. Sebuah visi, sebuah mimpi. Mimpi inilah yang jadi semacam kompas batin buat dia. Cahaya yang nuntun dia buat terus bertahan melewati penderitaan yang, wah nggak kebayang deh beratnya. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit ya, ke titik awal semua drama ini. Jauh sebelum Mesir, sebelum penjara, Yusuf itu cuma seorang anak muda biasa di Kanaan. Nah, disinilah babak pertama hidupnya dimulai. Penuh dengan kasih sayang, tapi sekaligus juga penuh dengan benih-benih bencana yang siap meledak. Semuanya itu berawal dari sini, dari sebuah jubah. Jubah yang indah, berwarna-warni. Simbol cinta yang spesial banget dari ayahnya. Tapi ironisnya simbol kasih sayang inilah yang justru menyulut api cemburu yang luar biasa di hati saudara-saudaranya. Ikatan keluarga pun berubah jadi permusuhan yang mematikan. 20 keping perak. Cuma segitu? Itulah harga yang ditetapkan oleh saudara-saudaranya untuk kebebasan dan masa depan Yusuf. Harga seorang budak. Harga sebuah pengkhianatan yang memulai perjalanannya ke negeri asing dalam keadaan terikat rantai. Sesampainya di Mesir, Yusuf benar-benar nggak punya apa-apa, kecuali status barunya sebagai seorang budak. Dia harus memulai segalanya dari nol di negeri orang. Ini adalah ujian karakter yang sesungguhnya. Bahkan nih, ketika dia mulai bangkit, mulai nunjukin integritas dan kemampuannya di rumah Potifar, ujian yang lebih berat malah datang. Sebuah fitnah yang keji dari istri tuannya ngejerumusin dia lagi ke titik terendah. Dari posisi yang udah dipercaya di istana, langsung dilempar ke sel penjara yang dingin dan gelap. Tapi justru disinilah takdir mulai berbalik. Di tempat yang paling gak terduga, di dalam penjara, karunia terbesar Yusuf malah mulai bersinar. Kemampuannya buat menafsirkan mimpi, sesuatu yang dulu bikin dia dibenci, sekarang malah bakal jadi kunci kebebasannya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya seseorang dari lapisan paling bawah di masyarakat yang udah dilupain sama dunia, justru bisa megang kunci kelangsungan hidup sebuah kerajaan besar? Jawabannya, ada pada karunia yang gak bisa dipenjara oleh tembok manapun. Perubahan itu terjadi begitu cepat, sekejap mata. Dari seorang narapidana tanpa nama, dia diangkat jadi orang paling berkuasa nomor 2 di seluruh Mesir. Bayangin, sebuah lompatan yang super dramatis dari penjara bawah tanah langsung ke pusat kekuasaan. Dengan kekuasaan barunya, Yusuf sama sekali gak jadi sombong. Dia justru jadi seorang pemimpin yang visioner. Fokusnya cuma satu, menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan dahsyat yang sudah ada di depan mata. Strateginya itu brilian banget dan bisa kita pecah jadi 3 langkah krusial. Pertama, dia menafsirkan mimpi Fir'aun untuk melihat masa depan. Kedua, dia langsung memerintahkan pengumpulan 1/5 hasil panen selama 7 tahun masa subur. Ini manajemen sumber daya skala nasional yang belum pernah ada. Dan ketiga, dia menciptakan sistem distribusi yang adil saat masa kelaparan tiba. Ini sih masterclass dalam kepemimpinan krisis. Dan kemudian, tibalah momen puncaknya. Di tengah kelaparan yang hebat, 10 orang pria datang dari Kanaan buat membeli gandum. Mereka adalah saudara-saudara yang dulu menjualnya. Sekarang, mereka berlutut di hadapannya, tanpa tahu siapa dia, memohon belas kasihan. Pilihan ada di tangannya. Nasib orang-orang yang dulu menghancurkan hidupnya, sekarang bergantung sepenuhnya pada dia. Dia punya kuasa penuh untuk membalas dendam. Jadi, jalan mana yang bakal dia pilih? Inilah jawabannya. Sebuah kalimat yang merangkum seluruh perjalanannya. Yusuf memilih pengampunan. Dia bisa melihat gambaran yang lebih besar. Dia paham kalau semua penderitaan yang dia alami itu adalah bagian dari sebuah rencana besar untuk menyelamatkan banyak orang, termasuk keluarganya sendiri. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah luar biasa ini? Pertama, penderitaan itu bisa jadi sedang mempersiapkan kita untuk tujuan yang lebih besar.
Kedua, kepemimpinan sejati itu lahir dari visi dan integritas. Dan yang terpenting, pengampunan itu bukan tanda kelemahan loh, tapi justru bentuk kekuatan yang tertinggi. Nah, inilah inti dari segalanya. Setiap sumur, setiap rantai, setiap sel penjara, itu semua bukanlah akhir dari cerita Yusuf. Justru sebaliknya, itu adalah anak tangga yang membawanya menuju takdirnya. Rasa sakit itu ternyata punya tujuan. Sebagai penutup, yuk kita coba renungkan ini. Mungkin saja tantangan terberat yang lagi Anda hadapi sekarang itu bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah persiapan. Pertanyaannya adalah, persiapan untuk apa?